mereka tuh semakin berani menampakkan wujudnya secara real gitu. Tidak. Gua jadi gini. Jadi kan gue baru ngebahas pocong Sumi tadi. Kalian dengerin suara gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DIGTM. Hari ini, kesempatan kali ini kayak yang gimana ya? Gue sebenarnya kayak seneng banget gitu. Akhirnya gue berani upload lagi di YouTube gitu. Setelah sekian lama gue vakum gitu kan, Cila vakum, YouTube juga gak gede juga kan. Jadi gue di sini gimana ya? Pengen sharing-sharing aja cerita pribadi gue gitu. Jadi buat kalian semua kan udah tahu kan ya, gue tuh sering nge-share tweet di mana namanya? Di Instagram gitu kan, di story Instagram, dan udah gue taruh highlight gitu. Ada beberapa cerita horor. Bahkan sebenarnya kalau misalnya mau dibikin cerita itu bakal jadi banyak banget cerita gitu. Karena emang setiap malam tuh separah itu gitu. Maksudnya kayak yang setiap malam tuh gue digangguin terus. Tapi kayak yang sekarang tuh udah mencoba untuk ya oke lah, gue terima keadaan mereka gitu kan. Oke, jadi pertama itu gue bakal cerita ke kalian sedetail-detailnya. Semoga kenapa gue tuh bisa tinggal di sini gitu kan. Jadi waktu itu kita itu ngontrak bareng-bareng sama tim, sama teman-teman gue gitu. Maksudnya kita ngontrak ada di gitu. Kita ngontrak itu bareng-bareng sama teman-teman, dan karena waktu itu kita gabut terus kita pengen menguji nyali kita sebesar apa gitu. Akhirnya kita jalan-jalan lah, explore malam, sampai akhirnya daripada kita explore tapi kayak nggak ada dokumentasi, akhirnya kita bikin YouTube gitu, ala-ala aja sih sebenarnya. Tapi dari situ ternyata banyak gitu, maksudnya bukan peminat sih sebenarnya, kayak mungkin kalian terpaksa juga gitu nontonnya, tapi ini orang ngapain sih gitu kan, kayak lu ngapain sih bego gitu kan. Tapi yang ngebuat kita akhirnya semangat untuk ngebuat video itu ya kalian semua gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita udah bikin video banyak, dan kita itu waktu itu kehabisan konten. Saat itu kita konten apa lagi ya gitu kan. Untuk horor itu kita udah, karena memang kita takut awalnya. Jadi kita kalau untuk explore yang ekstrim, jujur kita takut dan kita nggak berani gitu. Bukan gue doang, tapi emang semuanya gitu, semuanya pada nggak berani. Sampai akhirnya kita ditawarin untuk ngekos di depan rumah pocong Sumi gitu. Gua itu tahu rumah pocong Sumi yang sekarang itu udah diganti ya, namanya jadi rumah Indis Heritage. Dulu itu gua kenal rumah pocong Sumi itu di tahun 2015. Gua ngertinya, maksudnya ada rumah angker nih, maksudnya yang bisa untuk wisata nih. Waktu itu di 2015 itu kita bisa datang malam, maksudnya kita bisa wisata malam ke situ gitu loh. Dan sejak tahun 2015 gue tuh sering banget tuh ke rumah pocong Sumi. Soalnya gini, emang itu kan di 2015 itu pertama kalinya gue merasakan kehadirannya sosok makhluk halus mungkin ya. Ya iya sih, bukan manusia soalnya. Itu secara real gitu, maksudnya jelas gitu. Karena waktu itu gue ngecium baunya. Pokoknya buat kalian semua yang udah pernah datang ke rumah pocong Sumi, itu kalau kalian datang di saat ada namanya sosok Mbah Putri di dalam, itu baunya wangi banget. Sumpah, gue nggak ngerti lagi, itu bau wangi banget gitu loh. Dari situ gue kan gimana ya, excited gitu ngajak teman-teman gue. Jadi dari 2015 itu setiap ada teman gue misalnya dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, dari Sumatera, pokoknya teman-teman gue di luar Jogja yang liburan ke Jogja pasti gue ajakin ke sana gitu. Nah, dari situlah gue akhirnya deket sama bapak gitu. Bapak itu adalah penjaganya rumah pocong gitu.
yang merawat lah istilahnya untuk ngebersihin segala macam. Akhirnya gue deket sama bapak dan bapak itu ngomong kalau misalnya intinya gini deh, bapak itu nantang gue gitu untuk tinggal di sini, maksudnya di kosan gue yang sekarang, untuk tinggal di sini selama 1 minggu aja gitu kan. Nah kebenaran banget waktu itu kontrakan tuh mau habis bulan apa ya, pokoknya bulan November itu habis, dan itu tinggal 1 minggu lagi gitu loh. Sampai akhirnya kita memutuskan gimana nih, kan karena kontrakan udah nggak bisa diperpanjang lagi nih ya. Jadi kayak yang gimana nih, kita gimana, pisah kah atau ngontrak lagi kah, yang cari yang per bulan gitu atau gimana. Terus karena waktu itu kita nggak dapat kontrakan yang per bulan, yang nggak dapat kontrakan yang per bulan, akhirnya kita memutuskan untuk pisah kos. Tetapi di sini gue inget omongan bapak itu. Bapak itu ngomong kalau misalnya kalau kalian berani tinggal di sini, terserah kalian mau, istilahnya gini, kalian boleh tinggal di situ bareng-bareng segala macam dan harganya murah. Ini murah banget pokoknya. Murah banget harganya tuh sekitar 450. Itu dibagi ber-5. Siap. Dan itu satu rumah gitu loh. Gue dapet 2 kamar, ada kamar mandi, ada 2 kamar mandi sama ada dapur. Sama ada taman belakang, pokoknya luas banget lah pokoknya. Kalau kalian penasaran sama kosnya, kalau kalian penasaran sama bentuk kos gua pernah kostur enggak loh. Di Instagram gua ada. Jadi segitu, makanya kita akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini. Awal mulanya sih seperti itu ya. Ini kos tuh sebenarnya udah lama banget kosong, karena pertama kali gua kesini itu ini benar-benar emang gudang gitu loh. Maksudnya gudang kayu. Jadi kayak kayu tuh di mana-mana, begitu buka pintu langsung kayu di mana-mana gitu. Terus sampai gua tuh bilang sama pemilik kos-kosannya, kalau saya mau ngekos di sini gitu kan. Dia bilang, "Pak Mas, yang situ nggak dikosin loh. Kata Bapak ini dikosin." Aku bilang gitu. "Oh enggak Mas, nggak dikosin." Terus kita diarahkan yang di belakang gitulah pokoknya. Terus kayak yang gua bilang nggak mau gitu. Kalau yang di belakang yang pertama juga mahal, keduanya juga jauh dari jalan gitu kan. Terus akhirnya gue maksa untuk kekeh yang di sini Pak, saya yang di sini maunya yang di sini. Terus dia bilang, Mas tapi yang di sini itu, terus langsung gue putus omongannya. Gue bilang angker ya Pak, aku bilang kayak gitu kan. Dia bilang, "Loh iya kok tahu, udah ceritain semuanya gitu sama Bapak." Terus akhirnya, "Lah terus gimana Mas, masalah nggak buat Masnya?" Gue bilang sih, "Oh nggak masalah kok Pak," aku bilang kayak gitu. Emang itu yang kita cari, gila nggak lo. Dari situ di tanggal 29 November, di tanggal 29 November itu pertama kali kita nginep dan pertama kali cerita dimulai gitu. Itu gila sih, gila parah gitu. Maksudnya pertama kali gue tinggal di situ, maksudnya kita juga bareng-bareng di situ. Ya kita masih kayak takut, itu pasti kan, karena memang ini tempat baru buat kita dan bener-bener masih di lingkungan rumah indis itu. Terus yang kita emang selalu berpikiran negatif gitu kan. Bahkan kita tuh ya di dalam itu cowok-cowok kalau mandi nggak pernah namanya ditutup kamar mandinya, nggak pernah ditutup pintunya gitu loh, karena saking takutnya gimana kayak yang nanti kalau ada kejadian atau gimana kan kita langsung bisa lari gitu kan. Jadi di hari pertama itu gangguan tuh ya, maksudnya itu pertama kali gue ngelihat barang terbang tuh secara real gitu. Maksudnya kayak yang bener-bener dia terbang di depan mata gue gitu. Di hari pertama jadi gini, namanya jendela, kalian tau gak sih jendela zaman dulu gitu. Jendela zaman dulu itu kan kayak ada itunya loh, sekat ya, pokoknya di bawah jendela itu, pokoknya di jendela gitu kan kayak ada yang bisa untuk ditaruh barang-barang gitu kan. Di situ tuh ada barang-barang gua gitu, beberapa barang gua yang di situ, dan tiba-tiba kayak yang barang-barang gua itu terbang gitu. Ngerti gak sih, kayak kalau misalnya gini ya, kalau misalnya jatuh kan dari jendela, di atas jendela, terus yang kayak yang jatuh kan pasti ke bawah kan, namanya jatuh kan ke bawah. Ini tuh enggak, ini tuh kayak dia terbang gitu kan. Jadi jendela di sini jatuh itu ke sini gitu. Jadi kayak yang jauh banget gitu kan, yang wah, dan itu bukan satu barang gitu. Sekarang gini deh, kalau di nalar
barang itu nggak mungkin ketiup angin gitu. Toh waktu itu juga nggak ada angin, tapi botol-botol deodoran kan pakai kaca tuh dia loncat gitu. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Yang kayak gimana ya, itu kayak pertama kali kayak kita semua tuh kayak ngeliat-liat gitu, kayak lihat-lihat, gue bilang anjing apa ini, gue bilang gitu kan, serius. Tapi udah maksudnya ya udahlah, kita kalem gitu. Di hari kedua waktu itu gue inget banget, hari kedua itu waktu gue mau, jadi gue tuh cuma berdua doang sama teman gue. Waktu gue mau keluar, maksudnya gue mau nongkrong sama teman-teman gue, itu tuh kayak yang tiba-tiba waktu kita keluar ada suara tangisan. Dan itu gak pelengking banget dan suaranya pelan. Jadi gini, kalau misalnya aduh gue deg-degan nih. Jadi lo ngerti gak sih ada suara tangisan kuntilanak gitu kan? Yang itu bener-bener suaranya tuh melengking dan kecil. Itu nangis, dan gue sama temen-temen gue yang kayak lu denger ya kayak tiba-tiba ya lihat-lihatan terus cabut yuk. Hari kedua kita semua akhirnya gak tidur di kos gitu kan. Bukan di hari ketiga, gue nggak ingat. Maksudnya kalau misalnya gangguan itu tuh tiap harinya tuh ada, tiap hari. Kayak dia masuk ke kamar mandi nyalain keran terus gak dimatiin, terus ngedubrak pintu, itu kayak yang itu udah hal-hal biasa gitu. Sampai waktu itu jadi ada cerita nih, cerita temen gue ya sebenarnya. Cerita temen gue, jadi waktu itu singkat cerita temen gue itu keterima kerja di Jakarta. Dia keterima kerja di Jakarta, terus di hari terakhirnya dia di Jogja, dia itu main dulu kos gitu, maksudnya kayak yang karena dia udah mau pindah gitu kan, maksudnya udah nggak di Jogja lagi, dia kayak pengen kumpul-kumpul gitu lah sama anak-anak. Akhirnya kumpul lah di kos, karena emang kos gue itu sering dijadiin base camp anak-anak gitu kan. Terus sampai akhirnya, jadi kita waktu itu tuh nongkrong sampai jam 2 pagi. Kita nongkrong, maksudnya nongkrong di kos gue sampai jam 2 pagi. Dia pulang dong, dia istirahat jam 6 pagi itu dia udah harus flight gitu, harus terbang ke Jakarta. Otomatis dia istirahat gimana ya, maksud gue ngerti gak sih lo? Gue ngejelasinnya kayak yang dia ke rumah tuh cuma untuk istirahat, packing segala macam, abis itu dia langsung ke bandara gitu. Dia langsung ke bandara dan udah, habis itu dia udah gak di kos lagi. Dia pokoknya ngechat gue, yang isi chatnya itu dia ngasih tahu gue ada kejadian ada suatu kejadian yang terjadi di rumahnya dia gitu. Kalian baca aja sendiri chatnya. Nah ini ya. Nah, dia pokoknya ngejelasin gitu kenapa dia gini-gini, dan akhirnya dia ngasih video tuh ya, yang gua tutup itu dia ngasih video yang sumpah gua kayak yang setiap gua ngeliat video itu auto meninggal. Gua langsung kayak ih beh. Lu tau gak sih, kayak gue tuh merinding parah gitu loh. Karena di video itu parah sih. Jadi itu adalah eyangnya temen gue. Dia itu niatan naruh bantal sama guling itu ke kamarnya temen gue. Jalan ke kamarnya temen gue, set, buka lah pintu, nyek, biasakan dia serem, dek. Dari buka pintu itu, eyangnya temen gue diam aja. Habis itu langsung ditutup lah pintunya. Begitu ditutup pintunya, dan tahu nggak, eyangnya langsung kelempar, bener-bener kelempar kayak, aduh, gue kayak nggak tahu, gue merinding nih ya. Kalau cerita kelihatan nggak sih?
Itu tuh bener-bener kayak yang kelempar. Lu ngerti nggak sih kalau misalnya orang jatuh sama orang kesandung sama orang kelempar, itu kelempar. Gue juga kayak apa namanya, direkam di CCTV, terus ditanyain tuh ke eyangnya, intinya yang kayak mbah kenapa kok ini jatuh gini. Awalnya si mbahnya tuh nggak ngaku ya, eyangnya tuh nggak ngaku, terus sampai akhirnya si eyangnya itu bilang kalau misalnya dia bilangnya gini, aku ndelok pocongan anyar gitu ya, iya nggak sih? Dia pokoknya bilangnya intinya gitu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya tuh kayak gini loh, aku tadi habis lihat pocong, tapi kayaknya masih pocong baru, soalnya masih putih bersih, dia ngomong gitu. Kayak what the fuck, gue kayak serius loh, kayak yang gue kayak gini loh, apa jangan-jangan ya kalau misalnya kita boleh suuzon ya, mungkin aja itu pocong sumi gitu loh. Maksudnya gini, karena memang bahkan ada di bukunya si pocong sumi itu sosoknya putih, bersih, dan cantik gitu. Kalian bisa baca kalau soalnya gini, pocong sumi adalah mungkin bisa dibilang satu-satunya sosok pocong yang bersih, putih. Gua jadi gini. Jadi kan gue baru membahas pocong sumi. Tadi kalian dengar suara gimana? Nah, itu lu? Enggak, bukan kan? Kayak gitu. Di sana kan? Jadi barusan banget tuh kayak ada suara. Aduh, padahal gue tuh udah syuting siang-siang biar gue gak takut, biar gak ada gangguan. Ternyata masih aja diganggu ya gue. Jadi gue lanjut karena tadi sempat ada gangguan ya. Jadi gini, di buku itu tuh dijelasin kalau misalnya sosok pocong sumi itu adalah sosok yang cantik, putih, bersih gitu. Dan gue kayak yang suuzonnya, apakah ini yang datang ke rumahnya temen gue sampai akhirnya dorong eyang gue. Maksudnya gue gini loh, kalau misalnya emang dia ngikut dan akhirnya dia stay di rumahnya tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang jadi masalah kan kenapa dia harus melukai kan. Itu bener-bener kedorong men. Lu ngerti nggak sih kalau misalnya orang baru jalan ya, tapi kayak yang gimana ya, langsung kayak kelempar gitu loh, bener-bener kelempar ke belakang. Itu kayak what the fuck, gue kasihan banget dan merasa bersalah sebenarnya. Dan di sini juga banyak banget apa ya, kejadian yang menurut gue kayak banyak banget temen gue yang diganggu-ganggu gitu. Terus ini juga ada cerita dari temen gue, temen yang sering main ke kos. Maksudnya dia tuh sering banget main ke kos dan akhirnya dia harus mendapat gangguan ini. Lu baca sendiri deh. Maksudnya lu baca sendiri nih ya, gue kasih screenshot-nya. Jadi waktu itu kan kejadiannya maghrib, pokoknya aku nungguin Mas Imam tuh pulang kan sama kamu. Nah, aku tuh mainan HP, kakak tidur, Mas Dedi tidur. Terus waktu aku nonton YouTube, aku ngeliat ada orang yang ngintip di pintu. Pokoknya orangnya ku pakai baju, aku gak tahu ya itu orang apa bukan, tapi tuh sumpah aku bener-bener lihat. Udah buka guys, lanjut ya. Terus habis itu aku liatnya tuh dia tuh pakai baju hitam, sumpah hitam. Habis itu kan aku noleh, loh kok gak ono. Wes tak kira ini tuh kakak ke kamar mandi. Pas aku lihat ke kakak, ternyata kakak di kasur baru. Terus aku juga pernah kan waktu itu pas aku main juga, tapi kok tinggal dari Imam di Pasir Kumpul berarti. Nah aku ketiduran kan, aku jalan HP terus aku tiduran.
tidak sih tiba-tiba mangsamu ono sing lempar aku kayak plastik isinya kayak kertas ngono iku story apa sih sing pas iku lho kakak nganu mbuh ngendiku nah aku dilempar kertas iku mangsamu. Bayangkan padahal nggak ada angin, walaupun misalnya ada angin kan kenapa terbangnya baru sekarang loh. Sumpah anjing banget setan ya jancuk kok. Oke, jadi gue juga mau cerita nih ya. Terus ada juga kejadian waktu itu nih. Jadi gue tuh baru masak sama temen gue. Gue baru masak sama temen gue. Terus ada bahan, ada kurang bahan gitu lah. Akhirnya gue keluar beli beli bahan itu kan. Gue keluar beli bahan itu karena bahan itu susah dicari, jadi gue pulangnya lama. Terus tiba-tiba waktu gue pulang, temen gue nanya, lah lu dari mana? Gue kaget dong. Gue bilang gini, lah gue kan dari beli ini, gue bilang gitu kan. Terus kayak, bukannya tadi udah pulang? Dia ngomong gitu kan. Lah pulang? Belum, aku baru pulang ini loh gitu loh. Terus loh tadi tuh kamu udah pulang gitu, dia bilang gitu. Udah pulang dari mana sih? Pada ngerti gak sih? Itu tuh gue gitu, maksudnya kayak yang gue tuh belum pulang, jadi gue belum pulang. Tapi dia kayak bilang kalau misalnya gue tuh udah pulang gitu. Iya mas, lu tadi tuh udah pulang, lu udah masuk ke rumah dan lu ke belakang, tapi lu nunduk doang. Habis lu nunduk doang, lu ngaca. Habis lu ngaca, lu balik lagi masuk ke dalam. Terus gue yang bilang gini, lah gue kayak jadi bingung sendiri gitu loh. Itu tadi gue nggak kayak gitu. Ngerti gak sih? Gue gak merasa pulang dan gue gak berasa ngaca. Gue ya itu tuh, waktu itu gue emang baru bener-bener lagi pulang gitu. Dan jadi gue tuh cuma gini loh, gue sama temen gue tuh kayak yang, lu tadi udah pulang gitu, lu gak usah percaya deh. Gue belum pulang, jadi kayak malah debat gitu. Terus kayak yaudah deh, mungkin emang apa ya, dia itu sering menjelma. Karena emang menurut gue itu parah banget sih coy. Maksud gue, itu bukan kejadian pertama kali gitu mereka menjelma sebagai manusia gitu. Karena gua sendiri pun gua pernah ngalamin gitu. Maksudnya gua ngelihat teman gua, dia tuh jalan ke belakang. Gua bilang gitu, gua gini. Jadi waktu itu malam-malam nih ya, gua waktu itu pergi berdua sama teman gua ya. Gua pergi berdua sama teman gua dan gua pulang malam. Kan parkiran motor gua tuh agak jauh ya dari kamar gua. Jadi parkirnya di depan musola gitulah. Gak parkir di sana. Teman gua bilang kalau dia mau lewat pintu samping gitu kan, ya udah deh, gue lewat pintu depan karena gue juga takut gitu kan lewat samping. Akhirnya gue lewat depan, gue udah masuk duluan dan gue ngeliat tuh temen gue keluar dari pintu samping itu, maksudnya dari luar dia masuk ke dalam lewat pintu samping, terus dia ke belakang. Terus gue yang nanya gini, gue ngintip kan, maksudnya gue tahu itu jelas banget itu solid gitu, itu temen gue gitu kan. Terus gue yang bilang, itu anak ngapain gitu kan ke belakang, tumben banget ke belakang malam-malam gini berani gitu kan, biasanya suruh nemenin gitu kan. Terus kayak ya udahlah mungkin kecemuran kali ya, gue ngomong. Ternyata tiba-tiba dia masuk lewat pintu depan. Terus gue yang, lah lu dari mana Dad? Gue bilang gitu kan, nama teman gue tuh Dedi gitu kan. Lah lu dari mana Dad? Gue bilang gitu kan. Pintu samping dikunci. Gue dikunci, gue bilang gitu kan. Lah, lu tuh barusan masuk terus lu ke belakang, Dad. Hah? Apa? Gak ada orang dikunci? Sumpah gue bilang kayak, ngerti gak sih lo? Jadi gini, gue merinding boy. Merinding nih. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Gue merinding kayak yang, apa ya? Wow gitu, maksudnya gue, wah ini menurut gue jadi gini. Wah, berarti mereka udah parah sampai separah ini gitu. Maksudnya gue gini loh, kalau mereka udah sampai menjelma sebagai makhluk lain, ngerti gak sih lo maksud gue? Itu udah keterlaluan banget gitu. Dari situ gue sebenarnya marah. Dari situ sebenarnya gue marah sampai akhirnya gue memberanikan diri lah. Pokoknya sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk menerima mereka. Jadi gue tinggal itu mulai 29 Desember sampai akhirnya teman-teman gue itu gimana ya, karena mereka udah lulus kuliahnya,
akhirnya pindah gitu, maksudnya kayak yang udah deh gue pindah dari Jogja dan pulang gitu kan. Hilanglah satu persatu hilang sampai akhirnya gue sendirian di kos. Gue itu kalau misalnya di kos sendirian udah sekitar 5 bulan kali ya. Pokoknya awal-awal corona itu bulan 3 ya. Bulan 3 itu Maret kan, awal tahun kan udah corona kan itu. Pokoknya waktu Maret tuh sebelum PSBB itu gue udah sendirian gitu. Jadi gue sendiri tuh udah 6 bulanan gitu. Dan gila, 6 bulan itu bukan waktu yang cepat gitu, maksudnya karena selama gua sendiri itu bener-bener gangguan itu semakin parah, ngerti gak sih lo? Mereka tuh semakin berani menampakkan wujudnya secara real gitu. Jadi kayak yang mereka tuh merasa lebih pede untuk ngeganggu gua gitu. Sampai akhirnya gini, gua itu tuh selalu ngajak temen gua untuk tidur di kos gua, maksudnya sekedar untuk nemenin gua tidur gitu, ngerti gak sih? Kayak yang gua tuh karena gua takut banget. Sampai jadi gini, setiap teman gua tidur, maksudnya setiap teman gua tidur di tempat gua itu selalu mendapat gangguan gitu. Kayak ada teman gua cowok Andika gitu, tweetnya udah ada di Instagram gua. Terus ada teman gua, pokoknya banyak banget gitu. Teman gua tuh banyak banget gitu yang nggak gua buat tweetnya tuh juga banyak, ngerti nggak sih lo? Reason down for the first. Reason down for the first. Reason down for the Dari situ gue kayak gue kayak nggak bisa nih tinggal di sini sendirian, gue nggak bisa nih tinggal. Sampai akhirnya gue ngechat temen gue yang namanya Rasya itu, yang gue minta tolong ke dia, maksudnya kayak yang gue ajak dia nih, maksudnya karena gue udah lama banget. Jadi gue kenal Rasya itu di tahun 2015 gue kenal dia, dan setelah itu paling kita ketemu cuma berapa kali waktu itu karena kita teman tongkrongan gitu kan. Terus habis itu lost kontak kan, karena menurut gue juga kayak, jadi kayak dia tuh temannya temen gue gitu lah. Panjang ceritanya. Terus sampai akhirnya gue ketemu lagi sama dia gitu kan. Gue montak dia, maksudnya gue ajak dia ke kos untuk main ke kos untuk sekedar ngobrol-ngobrol gitu kan. Sekedar ngobrol-ngobrol, dan gue suruh dia tidur di situ gitu. Akhirnya dia mau tuh main ke kos gua. Dia main ke kos gua, kita parkir di sebelah musola, di depan musola, kita keluar. Si Rasya tuh kan, itu kan jadi gini, kos gua itu kan emang bener-bener cuma hadap-hadapan sama rumah indis kan, sama rumah indis gitu loh. Terus emang bener-bener berhadapan gitu. Jadi waktu kita keluar dari parkiran mau menuju ke kos gua, itu kan ngelewatin depan rumahnya, kita itu ngelewatin depan rumah indis. Terus yang Rasya nanya, ini rumah kosong gitu kan? Iya, rumah kosong, gue bilang gitu kan. Oh, kenapa nggak ditempatin? Dia bilang gitu. Nggak tahu, orangnya pergi gitu kan. Oh, ya udah cuma segitu doang. Dan gue nggak cerita banyak tentang rumah itu gitu. Maksudnya yang rumah pocong itu gitu kan. Gue nggak cerita banyak tentang itu karena gue nggak mau ngebuat Rasya takut gitu. Jadi temen gue tuh ngomong, ini rumah kosong gitu kan.